Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan fadilah bacaan-bacaan ayat ataupun surat dari Al-Quran. Fadilah artinya kelebihan atau juga dapat diartikan sebagai bonus dalam kita melakukan satu perbuatan. Allah memberikan fadilah bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan ayat Al-Quran disesuaikan dengan tujuan dari ayat ataupun surat itu diturunkan. Tetapi ini hanyalah sebagai fadilah untuk merangsang agar kita mencintai bacaan Al-Quran atau tilawatil Quran. Banyak kita yang mementingkan memperoleh fadilah tetapi tidak mengambil inti dari makna atau arti dari ayat atau surat itu sendiri. Misalnya Allah memberikan fadilah bacaan ayatul kursi dapat menangkal gangguan jin, seperti yang pernah dikisahkan dalam sebuah hadis. Ketika ada sahabat yang merasa kurmanya berkurang, lalu dia lapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk membaca ayatul kursi. Dan akhirnya diketahuilah bahwa berkurangnya kurma itu karena diambil oleh makhluk jin. Dan setelah itu dibacakan, maka jin itu menghilang dan tidak mengganggu lagi. Nah, banyak orang yang mengamalkan membaca ayat kursi tetapi hanya untuk menangkal jin atau gangguan makhluk halus. Bahkan banyak orang yang menempelkan tulisan ayat kursi di pintunya dengan tujuan agar rumahnya tidak diganggu oleh makhluk halus atau jin. Ini bertentangan dengan maksud dari diturunkannya ayat kursi itu sendiri. Karena ayatul kursi diturunkan untuk menunjukkan, memberikan kepada kita pemahaman tentang tauhid kepada Allah. Orang yang memahami ayat kursi dengan sebaik-baiknya, memahami dan mengamalkan ayat kursi yang isinya adalah tauhid, maka bonusnya adalah dia tidak akan diganggu oleh makhluk halus atau jin. Tetapi kalau dia mengamalkan ayat kursi hanya untuk mendapatkan benteng sehingga tidak diganggu oleh jin, maka salahlah dia. Karena inti dari ayat kursi bukan untuk itu.
Tapi sekali lagi bahwa inti dari ayat kursi adalah ayat tentang tauhid, dan barang siapa yang benar-benar bertauhid kepada Allah, maka dia dijamin oleh Allah untuk tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus termasuk jin. Demikian pula dengan fadilah-fadilah bacaan ayat yang lain. Sebagian besar kita menafikan fadilah ini. Tapi sebenarnya lah bahwa fadilah ayat itu memang ada. Ditunjukkan oleh Rasulullah. Seperti ketika sahabat Rasulullah SAW mengobati seseorang yang disengat kalajengking dengan dibacakan surat Al-Fatihah, dan atas izin Allah maka sembuhlah orang yang disengat kalajengking itu. Ini benar terjadi. Tetapi sekali lagi surat Al-Fatihah bukan diturunkan untuk itu. Bukan surat Al-Fatihah diturunkan untuk mengobati orang yang disengat kalajengking. Tapi surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat penting karena memuat seluruh isi Al-Quran, sehingga dia disebut Fatihatul Kitab. Demikianlah, mudah-mudahan kita tidak keliru mengamalkan ayat-ayat ini. Fadilah ayat-ayat Allah tetap ada, tetapi tujuan dari ayat-ayat Al-Quran adalah litundiro qaumam ma undiro aba'uhum, untuk memberikan peringatan kepada kita orang yang masih hidup. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.